Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kemarin di awal sudah kita baca masalah bab taghlidhi tahrimil tahrimir riba. Bab yang ke-287, penyangatan atau penegasan pengharaman riba. Ayatnya sudah kita baca, sekarang masuk ke hadisnya, hadis ke 1615. 1615 wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat akilar riba wa mukilahu. Akilar riba, pemakan riba, wa mukilahu, dan pemberi makannya, pemberi makan riba. Rawahu Muslimun, zadat Tirmidzi wa ghairuhu. Tirmidzi dan lainnya menambahkan, maksudnya sabda Nabi itu ada tambahnya wa syahidaihi wa katibahu. Wa syahidaihi, dan dua orang saksinya. Saksi itu biasanya dua orang. Wa katibahu, dan pencatatnya, penulisnya. Kalau kita lihat di ini, selain di Muslim ya, dikatakan ada Bukhari juga, ternyata juga ada, walaupun berserangkai dengan yang lain. Kalau Bukhari nanti barangkali mau dicek nih, hadis 5962. Bunyi hadis lengkapnya itu begini: Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an samanid dami. Nabi melarang dari harga darah, maksudnya bekam itu ya. Wasamanil kalbi, dan harga anjing, perdagangan anjing. Wa kasbil baghi, dan hasil pelacuran. Wa la'ana akilar riba wa mukilahu. Nah, bunyinya begitu. Dan melaknat pemakan riba dan memberi makan riba. 5962 nanti barangkali dicek nih. Kalau di Muslim hadis ke 105 atau 1597, belum sempat saya cek kitab dan babnya ya. 1597 atau 105, bunyinya seperti yang disebut dalam Riyadhus Shalihin ini, la'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilahu. Terus ada orang tanya, wa katibahu wa syahidaihi, gitu bunyinya. Lalu perawinya, yakni Abdullah bin Mas'ud, mengatakan innama nuhadisu bima sami'na, kami hanya menceritakan hadis yang sesuai yang kami dengar. Kalau di Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, barangkali mau dicek juga ya, hadis ke 3333, nomor cantik ini kalau cara HP. La'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilahu wa syahidahu wa katibahu. Nah gitu, ada syahidnya, ada katibnya, saksinya, dan penulisnya, pencatatnya. Itu kalau di Sunan Abi Dawud. Kemudian di Sunan Tirmidzi bunyinya la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibahu, gitu. Rasulullah melaknat pemakan riba, pemberi makan, dua orang saksinya, dan pencatatnya. Sudah kita bahas kemarin ya, bahwa akilar riba maksudnya yang mendapatkan riba, mukil yang memberikan. Jadi yang peminjam berarti ya, peminjam itu yang akilar riba, atau kebalik, yang peminjam itu yang mukilun riba. Jadi pemberi makan orang mendapatkan hasil dari riba, dan orang yang membayar riba untuk orang lain, misalnya gitu. Hadisnya hanya satu ini saja, cuman ini memang penting ya. Kadang-kadang kita, kata Rasulullah, nanti di akhir zaman itu orang mau lepas dari riba itu susah sekali. Kalau bisa lepas,
tidak lepas dari asapnya, kan gitu kan. Artinya kena juga walaupun sedikit kena asapnya. Karena apa ya? Karena hampir semua transaksi menggunakan itu gitu. Kalau mau cash semua ya bahaya juga. Belum lama ya, sudah cukup lama deh. Ketika itu seperti masih sugeng ya, masih hidup, itu kita untuk kita tuh beli apa, lab bahasa itu, perlengkapan lab bahasa, harganya 70 juta atau berapa. Karena kita biasa cash, Pak yang jualan itu anu saja, usah transfer saja. Dan enggak, ini ada uang cash kok, kenapa harus ditransfer, dikasih uang. Terus dia itu, saya enggak berani pegang uang segini, katanya. Lah gimana? Nah, maksud kita sudah punya uang tidak dimasukkan ke rekening gimana? Terus akhirnya kalau gitu saya diantarkan, saya masukkan ke bank. Jadi kita antarkan, dia masukkan ke bank itu, uangnya tadi enggak berani bawa. 70 sekian juta itu. Karena apa ya? Orang-orang di luar tidak biasa begitu, ketakutan. Padahal sebenarnya bawa uang itu tidak apa-apa, asal tidak ada yang tahu gitu kan. Yang pokok kan itu, asal nggak ada yang tahu kita bawa uang kan aman kita. Tapi kalau tahu, nah itu masalah. Asal nggak ada yang tahu itu aman. Caranya yaitu tadi, jangan sampai ada yang tahu. Baik ya, jadi memberi makan riba termasuk juga apa, orang yang jadi saksinya, jadi pencatatnya. Maka kalau orang bekerja di bank ya, kalau dia 1 dari 5 ini ya pindah saja, ganti pekerjaan yang lain. Tapi kalau tidak, seperti misalnya di bank jadi security, jadi apa, satpam, ya boleh, tidak haram. Kecuali kalau satpam nyambi jadi saksi lah, itu jadi nggak boleh. Itu kan kadang-kadang, saya Pak kurang sini Pak, saksi Pak, nah jadi nggak boleh, dosanya pada waktu itu gitu. Tapi kalau dia jadi security termasuk bagian apa, insinyur perancang bangunannya itu nggak apa-apa. Jadi dulu pernah ditanyakan kan, saya dapat order seorang insinyur gitu, ini bikin gedung bank gimana? Jawabannya boleh, nggak apa-apa, karena yang haram apa namanya 4 itu tadi, 4 atau 5 ya, 5 kan satunya dua saksi, yang meminjam uang, yang memberi, yang menerima, kemudian yang mencatat, kemudian saksinya, gitu ya. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Berikutnya bab ke-288, babu tahrimi riya, bab diharamkannya riya, pamer. Qala Allah Ta'ala berkalam, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a. Tidaklah mereka diperintah illa kecuali liya'budullaha, supaya mereka menyembah Allah, mukhlishina lahuddina, orang-orang yang memurnikan lahu untuknya, untuk Allah, ad-dina, din itu keyakinan, gaya hidup, agama dan seterusnya. Hunafa'a, dalam keadaan condong, atau orang-orang yang condong kepada kebenaran. Kadang-kadang diartikan lurus, hunafa itu ya. Sebenarnya asal artinya condong. Hanif itu condong, tapi condong kepada kebenaran. Wa qala surat Al-Bayyinah ayat 5, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berkalam, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi. Surat Al-Baqarah ayat 264 nih. Saya bacakan sepenuhnya ya ayatnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum, janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian bil manni wal adza, dengan man itu mengumpat-umpat, menyebut-nyebut kebaikan, wal adza, dan gangguan, mengganggu, menyakiti hati orang yang diberi. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang berinfak, menginfakkan hartanya ria'an nas, riya kepada manusia. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Fa mathaluhu kamathali safwanin, maka permisalan seperti permisalan batu yang licin, batu yang gundul, alaihi turabun, di atasnya itu ada tanah, fa asabahu wabilun, lalu menimpanya hujan deras, wabil, fatarakahu soda, maka dia hujan itu meninggalkannya dalam keadaan licin lagi, soda, kering licin. Layak diruna ala syai'in mimma kasabu, mereka tidak mampu atas sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan.
wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak menunjuki kaum yang kafir. Ini karena Al-Baqarah kan kita sudah lewat tadi, sudah sampai surat Yunus, mestinya sudah lewat ya. Maka saya baca cepat saja. Gambarannya kalau orang riya itu seperti batu licin, di atasnya itu ada pasir atau ada tanah gitu, terus kena hujan deras kan, terus tanahnya tadi kan tidak berbekas sama sekali, wong batunya licin, jadi kembali licin lagi seperti semula gitu. Nah itu kalau orang riya itu seperti itu, makanya itu tidak boleh yunfiku malahu ria'an nas gitu. Jadi kalau misalnya orang yang riya itu ya, orang yang riya itu dia hanya mau beramal kalau dilihat orang, atau dia hanya mau beramal kalau diviralkan, kalau sekarang ya diviralkan. Nah, gitu. Jadi umroh gitu, maunya umroh kalau ada kamera di situ. Nah, kalau nggak ada nggak mau. Nah, gitu loh ya. Jadi orang yang seperti itu orang yang riya. Tapi kalau orang bagaimanapun keadaannya biasa saja, lah itu ya tidak riya namanya. Maka sebagian ulama mengatakan riya itu syirik kecil, syirikul asghar, syirik kecil. Kenapa? Karena dia beramal karena manusia, bukan karena Allah gitu loh. Atau karena Allah tapi juga karena manusia. Kalau siapa dia? Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim saya lupa. Mengatakan kalau orang beramal karena manusia itu riya. Malah dikatakan syirik. Kalau beramal karena manusia itu syirik. Tapi kalau tidak beramal karena manusia itu riya. Jadi orang biasa beramal gara-gara ada orang jadi tidak beramal. Nah banyak arti pertimbangannya kan banyak. Misalnya pekewoh gitu kalau bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya apa itu? Tidak tahu saya. Pekewoh itu bahasa apa? Sungkan. Oh ya, sungkan. Sungkan bahasa Jawa juga. Yes, pokoknya dianggap bahasa Indonesia gitu ya. Kayak kita kalau munakosah, yang dimunakosakan orang luar Jawa itu kadang-kadang biasa pakai bahasa Jawa, jadi bingung, harus terjemahkan dulu gitu. Dulu sekian belas tahun yang lalu kita mengajar orang-orang Malaysia itu kan, waktu ngaji training 3 bulan. Salah satunya manajernya Raihan itu. Raihan itu kelompok musik itu loh, yang cok nyanyi-nyanyi ini. Malah saya bilang, kok kelompok musiknya kok pakai nama saya? Loh, siapa dulu saat emang yang punya nama itu? Harusnya bayar saya tuh pakai nama saya. Tak bilang gitu sama itu manajernya. Nah itu kadang-kadang kita pakai bahasa Jawa, terus kita bingung sendiri. Kenapa? Karena mereka itu bingung gitu loh. Harusnya ketawa, tapi nggak ada yang ketawa. Gitu. Dan jadi yang ketawa cuma yang ngomong saja itu. Kita bingung. Oh iya, ini ternyata nggak bisa bahasa Jawa. Jadi malah aneh. Gurunya ketawa sendiri, muridnya nggak ada yang ketawa. Nah ya. Berikutnya surat An-Nisa ayat 142, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka berusaha menipu Allah, yukhadi'unallah. Berusaha membohongi, menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, sedangkan Allah itu menipu mereka. Maksudnya, mereka kan ingin menampakkan diri sebagai orang beriman. Dikiranya Allah tertipu. Oh tidak, Allah tidak tertipu. Allah telah malah menipu mereka. Mereka merasa berhasil menipu padahal tidak gitu loh. Nanti di akhirat dipisahkan oleh Allah. Nanti silahkan dilihat di surat Al-Hadid ya Ustaz ya, yang ada tembok bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah wa dhahiruhu min qibalihil adzab. Surat Al-Hadid ayat berapa itu? Ustaz Ilyas, ayat berapa? Apal Quran itu nih apa? Qurannya apa, tapi ayatnya enggak hafal. Al-Hadid itu surat ke-57, pokoknya belasan ini, nanti dicek ya. Nanti orang munafik itu bersama orang beriman. Jadi sampai ke akhirat itu masih bersama orang beriman. Jadi kemana-mana barang-barang itu akhirnya Allah menjadikan pembeda itu, tiba-tiba orang beriman itu punya obor. Nah gitu kan ya. Jadi ada cahaya fi aimanihim wa baina aydihim wa fi aimanihim kan gitu kan, di depan dan di sebelah kanan ada cahaya. Padahal suasananya gelap. Nah lantas orang munafik tidak diberi cahaya oleh Allah. Lantas orang munafik minta kan gimana itu bunyinya itu? Gimana kan?
Naktabis min nurikum ya. Kan naktabis min nurikum. Kamu minta cahayanya. Terus kilar ji'u waro aku. Kamu pulang balik sana loh. Fatamisun, kamu cari cahaya di sana. Tadi kita dapatnya di sana gitu loh. Artinya munculnya cahaya itu di sana tadi. Mereka dapat, yang ini nggak dapat gitu. Sudah akhirnya mereka balik. Ketika sudah terpisah orang beriman orang munafik, terus dibuat sur, dinding, lahu bab, ada pintunya, batinuhu fihi rahmah, bagian dalamnya itu rahmat, wa dhahiruhu min kibalihil azab. Jadi dipisahkan dengan cara seperti itu. Allah menipu mereka, merasa bisa menipu Allah sampai di akhirat lolos, ternyata bisa ini barang orang beriman. Enggak, Allah tahu gitu, dipisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tertipu mereka gitu kan. Terus wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ini ketika mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan malas. Ya, kalau sholat jangan malas ya, karena itu cirinya orang munafik. Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka riak kepada orang lain dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin ketika memerangi Muawiyah itu kan ditanya oleh sahabatnya ya, ada juga di Sahih Bukhari kan ada, kok kita memerangi mereka itu sebabnya bukan yang itu tapi yang tentang menawan itu, menawan orang. Kok kita memerangi orang tapi kalau menang kok yang kalah tidak dijadikan budak gitu dan tidak diambil ghanimah. Terus waktu itu kan dijawab, nah masa kamu mau menjadikan Aisyah sebagai budak? Karena waktu itu kan pernah Aisyah dan Ali beradu kan ya, walaupun tidak terjadi perang, faktanya begitu, sudah saling beradu di perang Jamal itu, perang unta itu. Di sini ada Aisyah, Thalhah, Zubair, sini ada Ali bin Abi Thalib. Sempat hampir berperang, tapi akhirnya kan bertiga ini diselamatkan, disuruh pulang, termasuk Aisyah. Nah waktu itu Ali mengatakan, kita mau mengambil tawanan, mengambil budak, lalu kalian mau jadikan Aisyah sebagai budak. Kalau kalian lakukan itu, kalian murtad berarti, kan gitu kan? Itu istri Nabi kok, gitu. Nah, terus ditanya juga Ali, kita kok memerangi mereka? Mereka itu apakah mereka itu orang-orang kafir? Ditanya oleh siapa? Pengikutnya. Kok kita memerangi mereka? Mereka itu siapa? Orang kafir. Terus kata Ali bin Abi Thalib, hum faruna minal kufri. Mereka itu lari dari kekafiran. Mereka itu lari dari kekafiran. Terus ditanya lagi, amunafikinahum. Apakah mereka itu orang-orang munafik? Kok kita memerangi mereka? Mereka kafir bukan? Apakah mereka orang munafik? Kata Ali, amal munafik yadhkurunallaha illa qalila wa hum yadhkurunallaha katsira. Orang munafik itu la yadhkurunallaha illa qalila, tidak mengingat Allah kecuali sedikit, sedangkan mereka itu banyak ingat kepada Allah. Jadi mereka siapa kalau gitu? Kafir bukan, munafik bukan. Apa kita perangi? Kata Ali, hum ikhwanuna baghaw alaina. Kan gitu ya. Mereka itu saudara-saudara kita, mereka melampaui batas terhadap kita. Kan ada ayat kan, kalau ada baghot maka faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, kan gitu. Hum ikhwanuna baghaw alaina. Baik, kita masuk ke hadisnya nggih. 1616 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah Ta'ala berkalam. Ini diskusi ya. Ana aghnas syuraka'i anis syirki. Aku Allah aghnas syuraka, maha kaya, paling kayanya syuraka, sekutu-sekutu, anis syirki, dari persekutuan. Jadi kalau ada yang disekutukan, itu yang paling tidak butuh sekutu itu Allah, gitu loh. Ada banyak sekutu-sekutu gitu kan, disekutukan dengan ini disekutukan dengan ini gitu. Termasuk Allah ada disekutukan di situ. Allah itu paling tidak butuhnya dengan persekutuan dengan siapapun makhluknya. Maka man amila amalan, maka barang siapa yang beramal suatu amalan, asyraka fihi, dia menyekutukan Allah pada amalan itu, syirik. Ma'i, bersamaku, ghairi, selainku. Asyraka, dia menyekutukan fihi, pada amalan itu, ma'i, bersamaku, bersama Allah, ghairi, selainku. Taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia, wa syirkahu, dan sekutunya.
Maksudnya Allah tidak butuh, sudah berikan kepada sekutu sana saja gitu. Kalau memang kamu beramal juga mengharapkan ganjaran dari dia gitu. Jadi maksudnya faman amila syai'an li wali ghairi itu lam akbalhu gitu lah. Aku tidak menerimanya, bal atrukuhu lidzalikal ghair. Aku tinggalkan untuk dia saja. Jadi ini salatnya karena apa? Karena Allah dan karena mertua, misalnya begitu, misalnya ya. Ya sudah, berikan mertua kamu sana saja gitu. Gitu loh, Allah nggak butuh gitu. Maunya Allah saja, tidak yang lain. Nah, gitu ya. Atau ini kok kamu beramal begini, kenapa? Ya karena ada calon mertua, bukan jadi mertua ini, calon mertua. Itu ya sudah, berikan pada dia. Allah tidak butuh amalan, kamu tidak mau mengganjar amalan itu tadi, bahkan pengamalnya akan diadab. Itu karena menyekutukan Allah dalam amalannya. Itu riya ya. Kalau mau ada ulama berpendapat cara mengukur riya ya, mengukur riya itu kalau kita beramal terus dipuji orang, dipuji, wah alhamdulillah bagus, ini orangnya baik gitu, itu kita tambah semangat. Nah berarti itu riya. Sebaliknya kalau kita beramal, amal baik, amal soleh, terus dicela orang, dicela, terus kita berhenti, nah itu riya. Sama-sama itu. Jadi kalau kita beramal dipuji orang kok tambah semangat, itu ciri-ciri riya, maka kita istighfar kepada Allah. Tapi kalau dicela orang tambah ngelokro, tambah malas beramal, itu juga ciri-ciri riya. Tapi kalau orang beramal dipuji, dicela tetap beramal, lah itulah orang yang ikhlas, gitu loh ya. Orang yang ikhlas itu seperti itu ya. Saya tak cerita ya, saya itu ketemu dengan siapa? Habib Husain Al-Habsyi yang buta itu di Jakarta, karena disuruh oleh Ustadz, saya suruh nulis apa yang dia inginkan untuk ditulis gitu, karena dia banyak mau ngomong sesuatu terus minta dituliskan gitu. Ini ya saya punya murid ini, terus akhirnya saya disuruh ketemu. Begitu ketemu itu dia langsung ngomong pada saya dan pada beberapa ustadz yang lain waktu itu ya, di Condet itu, ketemunya di Condet, di rumah beliau yang ada di Condet. Saya sudah nggak percaya dengan semua orang di dunia ini kecuali satu, Ustadz Mudzakkir itu. Irwan, kamu lazimi itu Ustadz Mudzakkir baik-baik, dia itu orang ikhlas, saya tahu dia orang ikhlas. Kalau bukan karena dia, saya sudah nggak mau urusan sama orang-orang ini. Isinya orang nggak ada yang ikhlas semua, kata dia begitu. Jadi waktu itu kami ya, ingat saya waktu itu ada saya, Ustadz Supriyono, Ustadz Supardi, siapa lagi itu waktu itu. Langsung ngomong gitu, langsung dia ngomong, sudah kamu lazimi itu, tetap kamu jadi dekat kepada dia, minta jadi muridnya baik-baik itu, karena saya itu sudah bergaul dengan dia itu sudah puluhan tahun. Dia cerita puluhan tahun. Wallahi kalau bukan karena dia, bukan karena Ustadz Mudzakkir, saya sudah tidak ada urusan sama orang-orang ini, sudah nggak mau saya urusan sama orang-orang ini. Itu gitu. Cerita begitu ya, sekedar saya sampaikan. Jadi ya itu kesaksian orang, artinya menyaksikan bahwa guru kita ini orang yang ikhlas gitu. Saya tahu. Dan beliau ini walaupun buta, tapi seperti tidak buta gitu. Diceritakan di waktu yang lain, bukan kejadian itu ya. Beliau itu bisa tahu yang masuk ke ruangan kamar tamu itu berapa orang, itu bisa tahu. Padahal buta gitu. Jadi bahkan bisa tahu yang masuk ini laki-laki atau perempuan. Waktu ditanya, jadi ada beberapa masuk gitu kan, masuk udah, ini memperkenalkan diri, ini namanya siapa, loh ini kurang satu, enggak sudah semua, enggak kurang satu, itu ada yang di pojok itu perempuan itu, gitu, tahu, loh kok tahu Tabib? Iya katanya hawanya lain gitu, apa, panas tubuhnya itu lain gitu, laki-laki sama perempuan itu ada, jadi dia mengindera dengan panas tubuh gitu. Jadi sebenarnya ini yang masuk sekian orang gitu. Jadi walaupun tidak lihat, tidak tahu, tapi dia bisa ya, mungkin karena Allah memberi dia apa, kemampuan untuk itu, mungkin karena buta itu jadi punya kemampuan hal-hal yang seperti itu. Itu tadi ya contohnya ya, maka ya mumpung kita masih punya guru ya yang baik, artinya menjaga hubungan yang baik itu tadi. Khusus pesan-pesan kepada saya begitu, kamu jangan pergi, kamu tetap melazimi itu gitu, kata dia begitu. Ustadz Husain Al-Habsyi, Habib Husain Al-Habsyi.
Ini ada di Sahih Muslim hadis ke 2985 atau hadis ke 46, bunyinya sama ya. Qala Allah tabaraka wa taala, ana aghna syuraka'i anisyirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairihi taraktuhu wa syirkahu. Persis sama dengan itu. Berikutnya agak panjang sedikit. Kalau ada pertanyaan silakan sebelum masuk ke hadis ini, agak panjang sedikit. Tidak ada ya. 1617 wa anhu, dan darinya juga dari Abu Hurairah, qala dia berkata, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasul bersabda, inna awalan nasi yubdo yaumal qiyamati, sesungguhnya orang pertama, awalan nas, orang pertama yang yubdo, yang ditetapkan hukumnya, diputusi hukumnya yaumal qiyamati, pada hari kiamat itu, alaihi atasnya, yukdo alaihi yaumal qiyamah, yukdo ditetapkan hukumnya alaihi atas dia yaumal qiyamah, itu rajulun ustushhida, seorang laki-laki yang mati syahid, ustushhida mencari syahid dan dia mendapatkan syahid, fa'utiya bihi, lalu didatangkan dengannya, laki-laki itu didatangkan, suruh datang, fa'arrafahu nikmatahu fa'arrafaha, lalu Allah memperkenalkan kepada dia, menunjukkan kepada dia nikmatahu, nikmatnya Allah. Di sebagian riwayat bukan nikmatahu tapi ni'amahu, nikmat-nikmatnya, jamak ya. Riwayatnya Tirmidzi ada begitu kalau tidak salah. Fa'arrafaha, lalu dia mengakuinya. Jadi kamu tak beri gini kan, tak beri gini kan? Iya gitu loh, mengakui bahwa diberi nikmat oleh Allah. Qala, Allah bertanya sekarang, fama amil tafiha, apa yang kamu kerjakan dengan itu? Misalnya loh ya, ini misal saja, kamu kan diberi kesehatan, kemampuan fisik, kemampuan bela diri bagus, unggul dalam naik kuda, dalam berperang, itu kamu gunakan untuk apa? Gitu kan, fama amil tafiha. Qala, lalu dia menjawab, qataltu fika, aku berperang karenamu, fika, berperang karena engkau ya Allah, hatta ustushhidtu, sampai aku ini syahid, mati syahid saya, perang di jalan Allah sampai mati. Qala kadzabta, kata Allah, bohong kamu, dusta kamu. Walakinnaka qatalta li an yuqala jariun, walakinnaka, tetapi kamu itu qatalta, kamu berperang li an yuqala, supaya dikatakan jariun, jari pemberani, kendel, pemberani. Faqad qila, dan sungguh setelah dikatakan, kamu sudah mendapatkan itu di dunia, disebut sebagai pemberani, faqad qila. Summa umira bihi, kemudian diperintahkan tindakan terhadap dia, gitu ya, diperintahkan sesuatu terhadap dia. Fasuhiba ala wajhi, lalu dia diseret di atas wajahnya, maksudnya diseret yang dipegang kakinya, wajahnya di bawah. Hatta ulqiya finnari, sampai dia dilemparkan ke neraka, di neraka. Jadi orang yang berjihad mati syahid, zohirnya mati syahid, hakikatnya tanya tadi ya riya, gitu kan ya, pengen disebut sebagai jari, orang yang berani, orang yang pemberani. Satu. Wa rajulun, dan orang yang lain lagi, ta'allamal ilma wa 'allamahu, belajar ilmu dan mengajarkannya. Ini kayak orang-orang seperti itu yang sekarang kita ini ya, mengajar dan belajar dan mengajar. Terus waraqara al-Qur'an, dan membaca Al-Qur'an, belajar Qur'an, pelajari Qur'an, membaca Qur'an, menyampaikan Qur'an. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Di sini ni'amahu, nikmat-nikmatnya. Fa'utiya bihi, lalu didatangkan dengannya, fa'arrafahu, lalu Allah menunjukkan kepadanya ni'amahu, nikmat-nikmatnya Allah. Fa'arrafaha, lalu dia mengakuinya. Ya Allah, saya memang dulu belajar Quran, saya punya kecerdasan, kemampuan untuk belajar, terus saya belajar, terus saya mengajar, omongan saya bisa diterima orang di mana-mana, terus saya mengajar kemana-mana, gitu kan? Gitu tuh kan ya kemampuan tuh, gitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu punya kemampuan mengajar, itu kan kemampuan itu. Kan banyak orang pinter, cerdas tapi nggak bisa mengajar, kan ada juga. Jadi ilmunya banyak tapi menyampaikannya nggak bisa, gitu. Susah menyampaikan. Artinya mungkin bisanya nulis ya, kalau ngomong nggak bisa, kadang-kadang begitu.
Nah kita punya kemampuan mengajar. Dulu apa namanya, ketika belum pernah itu tampil di depan orang itu kan ya dedek ya apa bergetar gitu. Ya dulu juga gitu. Iso ya ngomong dengan ngarepe wong akeh gitu. Ngomong itu kayak kabeh perlu melihat saya semua ya, pasti kan begitu tuh ya. Kok didelok apa ya, didelok lah wong jenenge mulang kok kan gitu. Lah kalau teorinya lah barangkali mau nyoba nih, barangkali punya penyakit gedek gitu, apa namanya gedek gitu apa? Gemetar gitu. Itu kalau kata saya pernah diajari oleh seseorang, kamu jangan lihat matanya, lihat saja ketunya gitu, ketu atau di atasnya gitu. Orang kalau ngelihat, saya lihat Ustaz Hafid gitu. Saya tidak lihat Ustaz Hafid, saya lihat bagian ketunya itu kan ya kayak ngelihat dia gitu loh. Kayak gitu. Karena kalau bertatapan mata kadang-kadang orang itu jadi grogi gitu. Kok sekian banyak mata melihat saya semua, kan grogi jadinya. Tapi kalau melihat di atasnya mata, dahi atau ke atas lagi, nggak grogi karena nggak bertemu pandangan gitu loh. Nah, tapi kalau caranya gitu, cara menghilangkan itu apa istilahnya grogi di depan orang. Nah itu kan kemampuan juga. Artinya punya kemampuan itu diakui oleh dia. Kamu diberi kemampuan gini nggak? Iya, diakui. Iya. Gitu. Sekian tahun yang lalu itu saya bersama beberapa orang itu kita di satu masjid gitu, kemudian ada orang tua sudah sepuh, sudah tidak tahu 70 tahun atau 80 tahun atau berapa itu dia karena kita ngaji bareng gitu kan, ngaji gentenan, terus apa namanya yang lain diajari ngaji, ini juga diajari ngaji. Nah bapaknya itu maunya sama saya, orang bapak ini tadi, pak tua ini tadi, saya sama jenengan aja mas, jangan sama yang lain. Lah pripun ta, Pak? Lha kula kalih sinten-sinten kudu senengi terus kok. Dimarahi terus mesti gagak ra iso. Dadi kalau ngaji Quran mesti gak keliru terus gitu loh. Akhirnya dimarahi, dibentak-bentak. Mbah, gimana toh, Mbah? Salah lagi, harus bilang gitu. Nah, kalau sama jangan enggak dibentak-bentak itu kan gitu. Jadi ngaji Quran itu tadi ngaji Fatihah, orang rampung-rampung, keliru terus itu. Wali. Jadi yang lain-lain sudah dapat banyak, ini baru Fatihah saja belum selesai gitu. Jadi ada kadang-kadang gitu. Punya kemampuan seperti itu. Nah saya lagi ini cerita nikmat ya kan, bukan untuk apa tapi menceritakan nikmat seperti yang Pak Amma binikmati rabbika fahadits itu. Jadi saya itu pernah waktu masih kuliah di Jogja kan, di UGM, terus datang ke tempat kosan teman saya, datang ke situ pas hari Jumat, kemudian Jumatan di masjid situ. Pertama kali saya Jumatan di situ karena belum pernah datang ke situ. Pernah datang ke tempat kos teman saya tapi tidak hari Jumat. Jadi waktu itu kan Jumatan kono wae, ya Jumatan sana. Jumatan itu kita nunggu imamnya tuh lama sekali, nggak datang, nggak mulai. Terus sudah muadzinnya bingung, lihat kanan, lihat kiri gitu. Terus datang pada saya. Bilang, "Mas khutbahnya Mas ya." Saya kaget, "Loh. Saya ini belum kenal jenengan. Saya baru pertama kali datang di sini. Kok tiba-tiba nyuruh saya itu siapa yang ngomong yang mereferensikan saya itu siapa?" Gitu. Ya tidak ada Mas. Lah gimana? Ini kalau Masnya nggak khutbah kita bubar Jumatnya ini. Nggak ada yang Jumat, nggak ada yang khutbah. Katanya gitu. Wis. Loh kok jenengan kok nyuruh saya? Lah nanti kalau saya khutbah ngawur gimana? Kata dia, kalau saya lihat Masnya ini bisa khutbah gitu. Katanya gitu. Nah itu pertama kali itu saya khutbah tanpa persiapan. Jadi betul-betul tanpa persiapan. Saya tidak persiapan apa, pokoknya mau coki ayat, ngomong sudah gitu saja. Apa namanya, khutbah Jumat padahal itu. Jadi di khutbah Jumat ya sudah. Pokoknya Mas, kalau Masnya nggak mau, nanti saya umumkan bubar, biar cari Jumatan tempat lain. Gitu. Wis. Nah, saya mikir daripada gitu, ya saya tak maju sak isa-isane gitu. Contohnya ya. Jadi itu kemampuan. Bapak-bapak yang orang itu kemampuan. Lah orang ini tadi, lanjutkan dulu hadisnya ya. Wa qara al-Qur'an, terus dia berkata, "Kamu kan diberi kemampuan gini-gini itu." Iya, dia ngakui. Terus ditanya oleh Allah, "Fama amilta fiha." Kamu punya kemampuan begitu, kamu beramal apa dengan itu sekarang ini? Lalu dia menjawab, "Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu." Saya itu belajar ilmu ya Allah dan saya mengajarkan ilmu itu. Wa qara'tu fikal Qur'ana, dan aku membacakan Quran karenamu ya Allah. Saya bacakan Quran kemana-mana karena engkau, lillahi ta'ala. Qala, Allah berkata, "Kadzabta." Bohong kamu, dusta kamu.
Walakinnaka ta'allamta liyuqala alimun. Kamu itu ngajar gitu cuma supaya dikatakan kamu itu orang alim. Ini lo ulama, ini lo orang terpinter, ini lo ustadz, ini lo kiai, ajengan, tuan guru, kan gitu. Hanya itu saja. Terus wa qara'tal Qur'an, dan kamu bacakan Quran itu liyuqala huwa qari, supaya kamu dikatakan sebagai oh ini ahli baca Quran, bacaan Qurannya bagus, hafalannya banyak. Begitu kan saja. Faqad qila, dan sudah dikatakan itu. Di dunia kamu sudah mendapatkan itu. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnari, lalu dia diseret di atas wajahnya itu, lalu dicampakkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Itu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ustaz-ustaz, usada-usada punya kemampuan begitu, ikhlaskan niat gitu ya. Niatnya itu lillahi ta'ala. Orang mengajarkan Quran dibayar boleh, halal. Minta saja boleh kok. Minta dibayar itu loh boleh gitu. Halal kan? Rasul mengatakan begitu. Sabda Rasul kan begitu. Yang paling hak dimintai upah itu Al-Qur'an. Tetapi kalau kita berbuat begitu, kemudian ada orang yang mau ngaji tapi nggak bisa bayar, terus jadi tidak ngaji, kita dosa. Kita ini berdosa karena kita punya ilmu, tidak kita berikan kecuali dengan imbalan uang. Orang tidak bisa bayar. Tidak bisa bayar, gara-gara nggak bisa bayar, nggak bisa ngaji, itu kita ikut menanggung dosa. Maka dulu ada salah satu murid saya di luar kota itu tanya, Ustaz, saya itu ngajar belajar Quran itu berbayar Ustaz, sekian datang sekian bayar. Gimana Ustaz, boleh nggak? Saya bilang boleh, halal, sangat dihalalkan oleh Rasulullah, boleh. Tetapi saya bilang, tetapi tolong dijaga ya. Nanti kalau ada yang pengen belajar Quran tidak kuat membayar, kamu datangi juga gitu loh. Kamu datangi juga. Kenapa? Nanti kalau enggak, kamu jadi berdosa gara-gara tadi memahalkan ini, membayar ini harus mahal sehingga orang mau belajar nggak bisa. Begitu loh ya. Jadi ada risikonya memang. Risikonya tadi. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu, nggak mau ngasih gara-gara itu, gitu loh. Gara-gara nggak bisa bayar lah. Jadi terhalang dari kebaikan, gitu ya. Maka hati-hati dalam hal ini. Maka yang paling tepat adalah ya seperti yang diajarkan oleh guru-guru kita. Sudah kita minta ganti kepada Allah saja, gitu ya. Tidak ganti kepada Allah. Tapi itu beliau juga mengatakan itu tidak mengatakan menerima upah atau meminta upah itu haram loh. Tidak, itu memang halal. Cuma tadi ada risiko-risiko yang begitu tadi. Di samping juga risiko kalau ayatnya menyindir orang yang diajari itu tadi. Ayatnya menyindir lagi. Kalau saya sampaikan nanti saya berhenti, tidak mau ajar lagi, kan gitu kan. Ini si orang yang minta privat ini orang kaya, dia tidak bayar zakat misalnya ya, atau kurang bayar zakatnya kurang. Terus kita terangkan tentang zakat. Dia tanya, kita terangkan. Wah berarti zakat saya kurang Ustaz. Oh iya kurang. Ya sudah Ustaz, besok tidak usah kesini lagi gitu. Aduh kehilangan income saya kan gitu jadinya mikirnya. Makanya hati-hati gitu. Ada halal iya, tapi ada hal-hal yang perlu kita waspadai, jangan sampai jatuh pada hal yang seperti itu. Berikutnya yang ketiga, ini kan yang kedua, warajun wasa'allahu alaihi, orang yang Allah luaskan atas dia. Maksudnya luas itu luas rezekinya, orang kaya itu ya. Wa a'tahu min asnafil mal, dan Allah memberikan kepadanya banyak jenis harta. Maksudnya ya dikasih, kalau cara sekarang ya ada punya emas, punya rekening, punya rumah, punya aset yang banyak gitu kan ya. Kalau zaman dulu ya kambing atau sapi atau onta atau pertanian, tanah pertanian dan seterusnya. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Fa'utiya, lalu didatangkan orang tadi, dipanggil, lalu Allah menunjukkan atau memperkenalkan kepadanya nikmat-nikmatnya, menunjukkan ini kan, kamu saya beri nikmat ini kan, ini fa'arafaha, dia mengakuinya. Iya ya Allah, kau beri nikmat aku itu semuanya itu tadi. Qala, Allah bertanya, fama amilta fiha, lalu apa yang kamu amalkan dengan nikmat-nikmat tadi? Qala, dia menjawab, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka.
aku tidak meninggalkan mataroktu, aku tidak meninggalkan min sabilin, dari satu jalan pun yang tuhibu, engkau suka, an yunfaqo fiha, untuk diinfaki padanya. Aku tidak meninggalkan satu jalan, maksudnya satu arah pun atau satu pos pun gitu ya, satu pos pun yang engkau suka untuk diinfaki, illa anfaqtu fiha, kecuali aku berinfak padanya, laka, untukmu ya Allah, maksudnya karenamu, untukmu itu maksudnya karena Allah, lillah. Qala, Allah berkata, kadzabta, dusta kamu, bohong kamu, walakinnaka fa'alta, kan tapi kamu itu melakukan itu liyuqala, supaya dikatakan jawad, orang yang dermawan. Ini orang dermawan, ini pemurah ini. Faqad qila, dan sungguh telah dikatakan, sudah diomongkan begitu, kamu dianggap dermawan, iya sudah dikatakan, wah ini dermawan, ini mana-mana suka kasih orang. Tsumma umira bihi, kemudian diperintahkan dengannya, fasuhiba ala wajhih, lalu diseret atas wajahnya, hatta ulqiya finnari, sampai dicampakkan, dilemparkan finnari, ke neraka. Rawahu Muslim, di sini diriwayatkan oleh Muslim. Jari bi fathil jim wa kasrir ra, saya terangkan kemarin ya, bi fathil jim, dengan fathahnya jim yang di fathah, wa kasrir ra, dan kasrohnya huruf ra, wal mat, dengan mat ra, jariun, itu ada matnya. Ai sujaun hadikun, suja itu pemberani, hadik cerdas, cerdik, cerdas. Hadis ini di Sahih Muslim di nomor 1905 atau 152. Orang kan punya kemampuan masing-masing, gitu. Makanya kalau ada kemampuan gunakan, mumpung punya kemampuan. Misalnya gini, misalnya ini saya sendiri loh ya, bukan dari bukan hadisnya bilang begitu. Saya sendiri, saya merasa, misalnya nih bapak-bapak, ibu-ibu, Anda punya kemampuan di bidang intelijensia, pinter gitulah, cerdas, dulu dikenal begitu. Terus waktu kuliah gitu, lalu ada reuni, nah gitu kan ya, reuni angkatan berapa gitu, Unila angkatan berapa misalnya gitu. Wallahu alam, kalau menurut saya, kalau punya kesempatan gitu, datangi saja, datang terus nyampaikan ini minta, pokoknya saya minta waktu rakitan, walaupun 5 menit atau 10 menit saya mau bicara. Nah, sampaikan agama kepada mereka gitu. Apalagi kalau kita dulu dikenal sebagai orang yang cerdas gitu. Jadi orang kan memandang gitu. Jadi kecuali kalau dulu waktu kuliah IP-nya rapido gitu 0,8 dulu kita kan kenal gitu, IP-nya rapido, nggak ada satu gitu loh. Rapido itu kan 0,2, 0,3, 0,5, 0,8 kan gitu ya. Atau tidak rapido tapi nasakom, nasib 1, nggak sampai 2 IP. Sekarang mahasiswa sekarang itu IP-nya bagus-bagus. Jadi berapa? 3,7 us, 3,8, 4 us. Ternyata nggak tahu, pinter-pinter mungkin ya sekarang ya. Pinter-pinter atau nggak boleh ada yang jelek gitu. Kalau saya punya teman dosen itu, wah gitu Ustaz, pokoknya kita ngasih nilai itu nggak boleh kurang dari 275 Ustaz. Oh gitu tuh. Wah kalau gitu ya iyalah, nilainya bagus-bagus gitu. Nah dulu waktu saya masih kuliah, jenenge nilai 0, betul, udah nggak pakai digubris. Pokoknya kalau sudah pelajaran beton gitu ya, struktur beton itu, kalau sudah gurunya ditempelkan itu, yang dapat D itu bisa dihitung 2, 3, 4, yang C 1, 2 gitu, lainnya jungkat kabeh gitu, sisir kabeh itu, kabeh wis iki gurune killer tenan. Jadi ini nilainya ulang semua. Jadi walhasil, contoh yang ini tadi, punya kemampuan gitu, Anda datang, nek saya loh ya, datang. Nah cuma masalahnya, nek saya dulu itu tidak berprestasi gitu loh. Nanti saya datang ketika saya gagas gitu. Nah, kalau Anda berprestasi, itu datang, omong ini kebaikan ini. Jadi atau sekarang punya jabatan mana itu, jadi dekan atau jadi dosen atau jadi apa, kan orang melihat kan ya, nah, sampaikan itu ya, mumpung punya kesempatan kepada teman-teman itu, gitu loh ya. Kalau saya loh ya, sekedar tadi, cuman tadi tetap niatannya lillahi ta'ala, jangan sampai ada niatan-niatan lain, termasuk berinfak. Nah kan gitu, ada juga kan orang-orang yang punya
Saya tahu karena di UNS itu, di UNS yang bagian apa itu, FKIP ya, itu ada masjid mau dibangun. Saya baru tahu ternyata di Solo itu ada seorang dokter ahli ortopedi, dia itu suka bangun masjid dan syaratnya kalau bangun tidak boleh dicampuri orang lain, dia saja yang bangun gitu loh, dari awal sampai akhir. Nah, gitu. Jadi itu tahu ya dokter itu, iya Ustaz. Jadi pokoknya dia itu mau bangun asalkan total yang bangun dia. Nah gitu dari awal sampai akhir, dan jadi betul jadi. Ternyata tidak cuma di situ, di tempat-tempat lain juga gitu. Jadi tidak disuruh, tidak mau tampil gitu, tetapi dia memang maunya gitu. Pokoknya kalau saya yang bangun, jangan ada yang infak selain saya. Nah, gitu, dipek sendiri. Karena ada juga tuh orang yang sering diceritakan Ustaz itu, yang punya rumah juga di dekat Panggugumen di Jalan Murawari itu, asalnya orang Kediri. Dia bilang gitu, Ustaz, kita bangun masjid urunan ya nggak jadi Ustaz. Lalu gimana? Dibayar sendiri gitu loh. Nanti kan jadi gitu. Kayak urunan aja nggak bisa, nggak cukup, bayar sendiri gitu. Tapi dia konsekuen dengan omongan dia, itu juga gitu. Pokoknya bangun dari nol sampai selesai dia semua gitu. Jadi asal dia setuju tempatnya sini, baik dibangunkan dari awal sampai selesai. Tidak boleh ada yang ikut bantu. Nah gitu ya. Tidak boleh ada yang ikut bantu. Begitu ada orang-orang gitu. Wallahu alam. Kalau kita lihat ya seperti yang saya ceritakan tadi ya, orangnya baik-baik saja, tidak pernah suka menambah-nambahkan diri. Mudah-mudahan Allah terima amalannya. Ya, amin. Ada pertanyaan sebelum lanjut 16-18? Lanjut dulu ya. Kalau ada silakan langsung saja, interupsi boleh. 1618 wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna nasan qalu lahu, bahwasanya orang-orang itu berkata kepada dia, bertanya ini maksudnya, inna nadkhulu ala salatinina, sesungguhnya kami ini masuk, nadkhulu kami masuk ala salatin, pada sultan-sultan. Nah ini pada para penguasa. Fanaqulu lahum, lalu kami berkata kepada mereka, bi khilafi ma natakallamu, bi khilafi dengan kebalikannya, yang berbeda, yang berkebalikan dengan ma natakallamu, apa yang kami ucapkan, kami bicarakan. Idza kharajna min indihim, apabila kami keluar dari hadapan mereka. Jadi kalau berbicara kepada mereka, bicara yang gitu, adalah yang terjadi sebenarnya berlawanan dari itu, gitu kan? Keluar omongnya berbeda. Qala Ibnu Umar berkata, qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, kunna na'uddu hadza nifaqan. Kunna, kami dulu di zaman Rasul, maksudnya ini kan Rasul sudah wafat nih. Na'uddu hadza, kami menganggap ini, perbuatan ini di depan penguasa berkata begini, ketika keluar berkata berbeda, berkebalikan dari itu nifaqon, sebagai kemunafikan ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya ini model-model apa ABS dulu ya, asal bapak senang gitu. Pokoknya kalau pada sultan mengatakan begini, padahal sebenarnya yang terjadi tidak begitu. Itu kalau Ibnu Umar mengatakan itu dianggap sebagai kemunafikan di masa Rasulullah. Jadi syabihan bin nifaq, karena idharu khilafa ma fil batin, menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di dalam batin. Kalau orang menampakkan kebaikan padahal di dalam batinnya itu ada keburukan, itu munafik. Tapi kalau orang menampakkan keburukan, misalnya kekafiran, menampakkan kafiran padahal hatinya beriman, itu bukan munafik. Sama-sama berbeda kan ya. Contohnya Ammar bin Yasir itu kan ya, disuruh ketika bapaknya sudah dibunuh, ibunya dibunuh, tinggal dia kan, Yasir, Sumayyah, Ammar itu anaknya. Terus Ammar ini melihat gitu, terus kamu sebut nama Tuhan kita, sebut Lata, sebut Uzza gitu. Terus dia nyebut Lata Uzza gitu. Nah terus ketika sudah lewat, Ammar datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, gimana saya ini waktu itu saya disuruh nyebut itu, saya nyebut gitu karena saya sudah, dia sendiri disiksa, dia melihat bapaknya mati disiksa, ibunya mati disiksa, sudah kuat, akhirnya dia mau mengucapkan apa yang disuruhkan oleh orang-orang kafir Quraisy.
Kata Rasulullah, nanti kalau mereka datang lagi nyuruh kamu gitu lagi, kamu ngomong lagi itu lagi nggak apa-apa gitu loh. Karena itu ada kata-kata ayatnya itu kan, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Nah gitu loh ya. Itu begitu tuh boleh. Jadi menamakan kafir supaya apa? Supaya selamat gitu. Tidak disiksa lagi, boleh, tapi hatinya beriman. Nah, gitu ya. Jadi cuman suruh nyebut Uzza, sebut Lata ya, dia menyebut. Tapi bukan karena keimanannya tetap mutmainnun bil iman, tumakninah dalam keadaan beriman kepada Allah. Nah, cuma ini kata-kata na'udhu hadza nifaqan ala ahdi Rasulillah ini itu karena ada sebutan begitu maka itu jadi hadis ya. Tadi kan ini perkataan Ibnu Umar ya. Cuman karena Ibnu Umar menyandarkan di masa Rasul gitu kan. Di masa Rasul kami menganggap begitu, berarti itu ya diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kecuali kalau mungkin itu ya hilah tadi, khiyal tadi, kitabul khiyal tadi ya. Sudah sampai kitabul khiyal. Ya, kitab pokil itu kan ya. Kalau dulu waktu ngaji, kitabul khiyal itu kitabul pokil katanya gitu. Bikin rekadaya. Jadi rekadaya asal untuk menyelamatkan diri boleh kayak Ammar bin Yasir tadi, atau seperti Nabi Ibrahim gitu, ditanyai siapa itu Ibrahim, hadza ukhti kan gitu kan. Orang rajanya itu suka pada perempuan cantik. Kalau ada perempuan cantik, kalau dia sudah bersuami, suaminya dibunuh kan gitu kan. Maka ketika ditanyai Nabi Ibrahim bersama istrinya Sarah, lalu ditanya siapa itu, dia bilang ukhti. Terus Sarah dia ngomong nih, di negara ini tidak ada yang Islam kecuali saya sama kamu itu ukhti tapi ukhti fillah, kan gitu, saudara sesama muslim gitu. bukan saudara kandung, bukan, karena istrinya bukan saudaranya. Begitu itu contoh yang menyelamatkan. Nah, ini tidak termasuk ini. 1619 wa an Jundub ibni Abdillah ibni Sufyan radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man samma'a sama Allahu bihi. Barang siapa yang sama'a itu artinya menampak-nampakkan amalannya. Riya juga, tapi lebih kepada mendengar ya. Sami itu sama'a dengan sam'an pendengaran. Memperdengarkan atau menampak-nampakkan amalan itu sama Allah bihi, Allah akan memperdengarkan dia. Maksudnya sama Allah bihi itu Allah akan menunjukkan keburukannya justru di hari kiamat. Orang yang di dunia ini beramal karena riya untuk menunjukkan pada orang, nanti di akhirat malah ditampakkan keburukannya oleh Allah gitu loh. Ditampakkan keburukannya, kamu dulu gini kan, gini begitu kan. Padahal salah satu fasilitas yang Allah berikan itu ada ghafaro, ada kafaro kan ya. Kalau ghafaro itu dosanya itu ada terus diampuni. Jadi kalau misalnya ada catatannya di lembar catatan amal itu ya, kalau ghafaro itu tulisan dosanya itu ada. Orang ini pernah mencuri mangga misalnya gitu ada, tapi ditulis di situ diampuni, maghfur gitu, diampuni. Lah kalau kafarallahu sayyi'atihim itu Allah menghapus itu catatannya sudah nggak ada. Jadi dosanya apa itu sudah dihapus gitu loh. Jadi lebih dari sekedar ghafaro. Kalau yang ini ada tertulis dosanya tapi diampuni. Kalau ini tidak ada dosanya itu dihapuskan. Lah itu fasilitas bagi orang beriman. Tapi kalau dia riya, bukan cuma tidak dihapuskan, bukan cuma tidak diampuni, tapi ditunjukkan ini loh, dia dulu berbuat dosa kayak gini, itu ditunjukkan oleh Allah. Dibalik itu sama Allah bihi. Terus wa man yura'illahu bihi, sama itu juga orang yang riya itu menampakkan amal soleh, menampakkan amal baik agar dia diagungkan orang ya. Man adhara linnasil amala sholiha liya'duma indahum, agar dia ini orang baik, orang soleh, orang ustaz, alim dan seterusnya itu, maka yura'illahu bihi, Allah juga akan menampakkan rahasia-rahasianya nanti di akhirat. Rahasia yang mungkin selama ini dia jaga rapat-rapat ditampakkan oleh Allah nanti di akhirat karena dia riya di
dunia. Rawahu Muslim aidan fi riwayati Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Muslim juga meriwayatkan dari riwayatnya Abdullah bin Abbas. Kalau di sini kan Jundub bin Abdullah bin Sufyan. Di Sahih Bukhari di hadis ke 6499 ya. 6499, kalau di Sahih Muslim hadis ke 2986 atau 47. Ada pertanyaan? Tinggal 3 menit ya. Ini mau sedikit apa ya? 1620 wa ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman ini hadis terakhir di bab ini ya. Barang siapa yang mempelajari ilmu, ta'allama belajar ilman ilmu, mimma yubtaghu bihi wajhullah, dari apa yang dicari dengannya itu wajhullah, karunia Allah, apa? Keridhaan Allah, wajah Allah. La yata'allamuhu, dia tidak mempelajarinya, tidak belajar ilmu tadi, illa kecuali liyusiba bihi aradun minad dunya, liyusiba supaya dia mendapatkan bihi dengannya, dengan ilmu tadi, aradun harta atau apa, kedudukan ya bisa ya, minad dunya dari dunia, itu lam yajid arfal jannah, dia tidak akan mendapatkan baunya jannah, bau wanginya jannah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, yakni riha arfal jannah ay rihul jannah ya, bau wanginya jannah. Rawahu Abu Dawud bi isnadin shahihin wal ahadits fil babi katsiratun masyhuratun. Hadis-hadisnya sangat banyak, sudah terkenal. Ini cuman salah satu atau salah beberapa saja ya. Imam Nawawi memang tidak menyampaikan semuanya. Jadi tidak mendapatkan bau wanginya jannah itu maksudnya tidak akan masuk jannah. Wong baunya saja tidak dapat, apalagi jannahnya gitu. Karena bau wangi jannah itu sudah tercium dalam jarak jalan yang masih cukup jauh. Orang mau masuk jannah jalan dulu atau proses gitu ya, sudah mencium bau wanginya jannah. Itu gitu. Di hadis yang lain seperti itu. Maka karena baunya saja dia tidak mendapatkan, apalagi jannahnya tidak mendapatkan. Maka kalau belajar ilmu, niatkanlah lillahi ta'ala. Apapun ilmunya, ilmu teknik, ilmu ekonomi, ilmu biologi, MIPA, macam-macam ya, biologi, fisika, matematika, dan macam-macam yang lain-lain, bahasa, apalagi sosial, psikologi, apalagi yang lain-lain, niatkanlah lillahi ta'ala, jangan niat yang lain-lain. Nanti kalau niatannya hanya maaf golek dunya gitu, dari dunia saja, yaitu lam yajid arfal jannah. Lah dulu niatnya gitu tuh, lah sekarang direvisi gitu, karena dulu tidak tahu, sekarang jadi tahu. Sekarang niatannya karena Allah lillahi ta'ala. Kalau orang apa kuliah, tujuannya untuk mendapatkan ijazah, mendapatkan apa, lulusan baik, kemudian bisa bekerja. Ya kan akhirnya dia tidak begitu peduli dengan ilmu kan jadinya. Terus pokoknya bisa nggak bisa atau apa namanya, walaupun nggak bisa tapi asal ujian dapat nilai bagus kan, bisa begitu. Akhirnya terus kemudian melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Apakah bikin japlaan atau nyontoh miliknya orang lain atau malah dikerjakan oleh orang lain kan gitu, bayar untuk begitu. Kenapa? Karena tujuannya salah. Tapi kalau tujuannya itu memang mencari ilmu kan, ya cari ilmunya gitu. Gampangnya dia tidak puas hanya dapat nilai bagus padahal dia tidak tahu. Kan sekarang begitu, orang-orang punya nilai bagus, apalagi tadi kalau benar yang sampaikan teman saya tadi, pokoknya nilainya harus bagus. Ya kalau tidak dapat nilai apa, kalau tidak dapat nilai bagus harus diganti dengan yang bagus, akhirnya kan tidak penting ilmunya. Pokoknya datang saja, datang terus kuliah bisa nggak bisa nanti tetap lulus, jadinya kan begitu. Karena caranya apa, orientasinya keliru, tidak mencari ilmu. Nah, kita diajari untuk begitu. Yang penting boleh ilmu. Anak-anak didik kita juga
ustadz yang mengajar di pondok atau di tempat lain, diberitahukan mereka, kamu itu yang penting kamu punya ilmu, boleh ilmunya lillahi ta'ala, bukan biar lulus, biar segera begini, bukan itu kan sekunder saja. Yang penting mencari ilmu, dan ilmu itu adalah sesuatu yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan untuk ini? Tidak ada, kita istirahat dulu 5 menit, kemudian kita lanjutkan ke tafsir.